sama jawab beberapa pertanyaan kan? Ya, Apa sih kayak kesimpulan yang kalian ambil dari video yang udah di-share oleh Pak Andi? Kesimpulan yang dapat kita ambil mungkin dengan konsep pemasaran yang berstrategi dengan 4P, yaitu produk, price, place, dan promosi, yang mungkin kita dapat memasarkan di kopi terbaik kita nantinya dengan kualitas dan harga yang lebih baik lagi. Penting nggak sih yang 4P itu untuk kita promosikan barang-barang kita atau produk yang kita ciptain nanti? Penting, soalnya 4P itu kan balik lagi masuk ke bauran pemasaran. Berarti kan itu hal yang cukup penting karena kita bakal melakukan promosi. Berarti kita harus memberitahukan tempatnya di mana, harganya berapa, promosi seperti apa yang ingin kita lakukan. Jadi kalau menurut aku sih penting-penting banget. Berarti kita udah dapat nih kan dari kesimpulan itu. Nah, terus nih aku nih mau nanya nih, fitur unik apa sih yang dapat kita tawarkan dari produk kita yang dapat membedakannya dari produk-produk pesaing yang ada? fitur unik yang ditawarkan oleh kita dan yang membuatnya beda dari produk pesaing yaitu produk yang kita tawarkan berasal dari petani kecil yang berkelanjutan di Amerika Serikat, serta produk yang kita tawarkan memiliki profil rasa yang unik sehingga membuatnya berbeda dari produk pesaing. Dan produk yang kita tawarkan melalui proses pemanggangan yang sudah disempurnakan, sehingga kita dapat menciptakan produk yang menonjol di pasaran dan mencampurkan beberapa campuran yang khas dari yang ditawarkan, serta produk yang ditawarkan memiliki cerita yang unik di dalam produk yang kita tawarkan. Bagaimana sih memastikan kualitas produk? Kita dapat memastikan kualitas produk kita dengan mencoba berbagai macam campuran di kopi kita untuk mendapatkan rasa yang khas pada produk yang ditawarkan dan menyempurnakan proses pemanggangan pada kopi sehingga memiliki kualitas yang baik untuk ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan strategi penetapan harga pada produk kita? Pastinya kita melakukan riset pasar untuk menentukan harga produk di pasaran. Selanjutnya kita juga melakukan pengujian harga yang berbeda dengan pesaing. Setelah itu kita dapat menetapkan harga yang berbeda dari produk pesaing atau di atas harga rata-rata dan mempromosikan produk. Produk kita juga pada posisi premium tapi tidak terlalu mahal, sehingga strategi ini juga dapat mencerminkan produk dan harga yang adil dan kualitasnya juga dapat diterima oleh khalayak umum. Lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi keputusan penetapan harga kita? Faktornya yang dapat mempengaruhinya yaitu kualitas produk itu sendiri dan juga proses dari penciptaan produk itu sendiri kan, sehingga kita dapat melakukan penetapan harga produk yang kita ciptakan dan dapat menentukan harga yang sesuai, serta karena kita juga telah melakukan riset di pasaran sehingga kita mengetahui berapa target di pasaran itu sendiri dan mengetahui harga-harga yang udah beredar di pasar. Nah, terus bagaimana sih kita memutuskan untuk menjual produk kita dan mengapa kita menjual produk itu? Kita dapat melakukan pemutusan penetapan untuk menjual produk setelah melakukan pertimbangan dengan segala hal, seperti mempertimbangkan toko kelontong, target pasar yang sudah kita tetapkan, serta kita membuat e-commerce demi keberlangsungan produk. Kenapa kita memutuskan menjual produk kita? Karena kita merasa produk kita sudah layak untuk diperjualbelikan, karena kita memastikan produk yang premium dan berkualitas. Selanjutnya, bagaimana sih kita membuat produk kita dapat diakses audiens target kita? Dengan cara menjual di e-commerce dan situs website yang sudah kita buat. Kita juga memastikan situs kita ramah pengguna dengan penjelasan yang rinci tiap campuran, proses, dan pemesanan yang mudah. Selanjutnya, strategi promosi apa yang kita gunakan untuk menunjukkan produk kita? Pastinya kita membuat strategi promosi yang menarik, seperti melakukan peluncuran produk di kafe lokal yang trending, mengundang influencer, blogger, dan penggemar kopi di media sosial. Dan juga peran media sosial ini sangat penting
di balik promosi yang kita ciptakan. Bagaimana aktivitas promosi kita berkontribusi dalam membangun basis pelanggan? Aktivitas yang dapat kita lakukan untuk melakukan promosi sehingga dapat berkontribusi yaitu aktivitas kita dalam promosi adalah menampilkan perjalanan kopi kita mulai dari perkebunan hingga dia sampai ke dalam cangkir. Nah, selanjutnya kita juga menampilkan video serta foto testimoni dari pelanggan yang sudah merasakan kopi yang kita buat, sehingga kita juga dapat melakukan kolaborasi dengan influencer yang sama dengan kita terhadap kopi yang telah kita buat itu sendiri, sehingga kita dapat melakukan promosi yang dapat dijangkau oleh banyak orang. Gimana nih teman-teman dari hasil diskusi yang telah kita lakukan, dari pertanyaan yang telah diberikan, apakah teman-teman merasa masih ada yang kurang dari hasil diskusi kita? Kalau menurut saya itu sudah sangat baik, apalagi kita sudah melakukan strategi seperti produk, tempat, harga, dan promosi itu sudah sangat baik. Dan menurut saya juga diskusi kita sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh dosen kita, Pak Adi. Dan saya rasa cukup untuk diskusi kita kali ini. Berarti udah ya, diskusi kita udah cukup sampai di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau ikut diskusi kita tentang materi yang udah diberikan oleh Pak Adi. Semoga apa yang kita diskusikan dapat kita terapkan pada saat kita melakukan pemasaran nanti. Amin.